Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Nah, kali ini ya kita akan bahas soal tentang bangun datar ya. Bangun datar nanti juga ada soal tentang kesebangunan dan kongruensi ya. Itu mudah ya. Jadi adik-adik silakan hafalkan ya, hafalkan luas bangun datar persegi, persegi panjang, kemudian jajar genjang. Nah, itu basic ya, sangat basic. Nah, adik-adik tampaknya nggak susah ya, nggak terlalu susah kok ngapalin kayak misalkan alas kali tinggi dibagi dua. Nah, seperti itu ya. Silakan adik-adik jangan sampai lupa ya, karena banyak banget nanti soal TKA yang pakai basic bangun datar. Contohnya misalkan soal tentang bangun ruang, nah itu pasti ada bangun datarnya. Nah, kemudian ada soal-soal tentang aljabar, kemudian ada lagi soal tentang misalkan soal tentang cat ya, tentang bagian yang dicat. Nah, itu nanti menggunakan bangun datar. Jadi ini paling basic, harusnya adik-adik ya, harusnya tidak masalah ya. Luas segitiga, luas persegi panjang, luas persegi, tidak ada masalah. Oke, kita lihat di sini yang paling basic ya. Kita mengerjakan soal nih, jika bentuknya seperti ini nih. Nah, ini terdiri dari bangun apa nih? Ini terdiri dari bangun ya, adik-adik bisa lihat di sini ada bangun persegi panjang ya. Bangun persegi panjang. Nah, ini persegi panjangnya. Kemudian ditambah bangun segitiga ya. Nah, segitiganya ini ada dua. Ini bangun segitiga. Nah, kita cari dulu luas untuk persegi panjangnya ya. Persegi panjang di sini. Nah, panjangnya ini totalnya Bapak ada 4 sini, terus 7 sampai sini, dan 4. Berarti totalnya ada 15 ya. Panjang kali lebar. Nah, panjangnya 15. Lebarnya yang ini ya, bukan 10 ya. 10 itu atas ke bawah. Lebarnya yang mana yuk? Nah, ini nih lebarnya nih, 7. Berarti 15 kali 7, hasilnya 105 cm². Nah, yang segitiga, apa rumusnya? Alas kali tinggi. Nah, tingginya kan kita belum tahu. Kita cari ya. Kalau totalnya ini 10, ini 7 ya. Jadi ini 10. Kemudian di sini 7. Berarti berapa di sini? 3. Nah, ini kan sama ya. Alasnya 4 juga, berarti ini dua segitiga yang sama. Berarti alasnya alas kali tinggi dibagi 2, 4 dikali 3, alasnya 4, tingginya 3, dibagi 2, kita boleh coret yang ini. Nah, berarti 6. Kemudian kita kalikan dengan 2 ya, karena ada dua segitiga yang sama. Berarti luas totalnya 105 ditambah 12, 117. Oke. Nah, kemudian keliling. Untuk mencari keliling berarti kita tentukan ini sisi-sisinya ini apakah sudah ketahui. Ya, ini 3, kemudian nah miringnya ini belum ya. Kita pakai Pitagoras 34 tentu saja 5 ya. 34 tentu saja 5. Nah, kita cari kelilingnya, berarti keliling sama dengan yang ini ya, 15 ditambah kanan kiri 10 ya. Berarti 10 dikali 2. Kemudian miring-miring 5 ya, berarti 5 kali 2 juga. Kemudian tambah tengahnya ini, 7. Berarti 15 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 7. Berarti 30 ditambah 15, 45 tambah 7, ada 52 cm. Oke ya. Jadi seperti itu caranya mencari luas dan keliling. Nah, ini pas maghrib nih saya buka dulu ya. Alhamdulillah sudah buka, jadi silakan adik-adik yang belum buka silakan buka dulu. Pasti semuanya udah buka ya kan? Ini videonya diupload setelah buka. Alhamdulillah. Oke, kita ke nomor 2. Adik-adik lihat bangun apa ini? Ya betul, jajar genjang ya. Ada bangun jajar genjang di sini. Oke, apa rumus jajar genjang? Apa? Alas kali tinggi. Pinter. Alasnya mana? Ini sama ya. Tingginya 10. Nah, kemudian ditambah segitiga ini ya. Segitiga. Alas kali tingginya berapa nih? 10. Begini ya. Berarti luas totalnya ya
Luas totalnya ini ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini adalah trapesium ya. Trapesium berarti luasnya apa? Jumlah sisi jajar atau kita sebut AB ya. Ini kalau ini A, ini B-nya. Dikalikan dengan tingginya ini ya berarti. Terus dibagi 2 seperti ini ya. Kita masukkan apa adanya ya. Kita jumlahkan dengan X plus 3. Kita kalikan dengan tingginya X plus 2 ya. Terus kita bagi dengan 2. Nah ini nih. Gitu ya. Ini yang ini nih. Jumlah sisi jajar yang ini. Nah kita jumlahin dulu ya. Yang di dalam kurung ini. 3X tambah X berarti 4X. 5 tambah 3 berarti 8. Berarti begini ya. Nah. Kita coret dengan 2. Salah satu. Misalkan yang kiri nih. Bisa dicoret ya. Ini 2X. Berarti ini 8 juga harus dicoret. Nah, berarti 2X. Udah habis nih. Oke, seperti ini. Kita tinggal pelangi ya. 2X dengan X, 2X kuadrat. 2X dengan 2, 4X. 4 kali X, 4X. 4 kali 2, 8. Berarti 2X kuadrat, 4X tambah 4X. Nah, lanjut. Oke, ada tugu ya. Tugunya ini kemudian dicat. Nah, ini gambar tugunya. Alasnya prisma persegi, alasnya ini, alas baloknya ini adalah 80 rusuknya ya. Berarti rusuk tuh yang ini ya. Nah, ini persegi kan berarti sama semua. Kemudian 250, kemudian kesininya 30. Nah, kita cari dulu yang bawahnya ini, yang baloknya ini ya. Nah, karena ini sama, berarti kita tinggal cari persegi panjang ini, luas ini, persegi panjang ini. Terus kita kalikan 4. Ya, 80 kali 250. Ya, berapa nih? Terus kita kalikan 4. 80 kali 250. 20.000 ya. Nah, sentimeter kubik. Kuadrat. Nah, kemudian ini yang segitiga. Nah, ini alasnya kan 80. Nah, berapa tingginya ini? Nah, misalkan kita punya limas nih. Nah, kemudian tingginya 30. Tingginya 30. Nah, berapa nih tinggi segitiganya nih yang ini ya berarti ya. Kita pakai Pitagoras ya. Ini kan 80. Berarti ini 40. Berarti miringnya 50. Berarti luas segitiganya alas 8 kali tinggi bagi 2 ya. Ini 80. Tingginya 50. Bukan yang 30 ya. 30 kan tinggi limas. Ini loh 50. Nah, tingginya yang ini kan. Kita bagi 2. Kita coret. Berarti 2000. Berarti kita kalikan. Ya. Kita kalikan ya. Berarti tinggi yang atas ini kali 4. Berarti 2000 kali 4. 8.000. Berarti luas total 80.000 ditambah 8.000. Ini 88.000 cm kuadrat. Nah, kalau jadikan meter kuadrat berarti ini yang paling mungkin ya. Oke, nomor 5 ini ada dicat juga. Cuman di sini yang ditanya biayanya. Kita cari dulu ya. Ini persegi panjangnya 12 kali 5. Luas segitiganya berapa nih? Alasnya ini berarti 8 ya kan, ini
Berarti ini kan 12 kurangi 4 kan. Nah, tingginya ini berarti 8 dikurangi 5. 3 ya. Ini alasnya, ini tingginya. Berarti alas kali tinggi ya. 8 kali 3 bagi 2. Yang ini 60, yang ini 12. Nah, kita jumlahkan saja. Berarti 72 meter persegi. 72 meter persegi ya. Nah, 72 meter persegi yang dicat. Kemudian ini ditanya berapa banyak cat yang harus dibeli ayah. Kita hitung dulu nih habisnya dulu ya. 4 kemasan B, 1 kemasan A. Berarti 4 dikali 30.000. Ditambah 50.000 ya. Terus 70.000. Yang ini 3 kemasan B, 2 kemasan A. Jadi 3 kali 30.000. Ditambah 2 kali 50.000. Berarti 90 tambah 100 ya. 190.000. Lebih mahal. 2 kemasan B, 3 kemasan A. 2 kemasan B 2 kali 30.000 ditambah 3 kemasan A. Ini lebih mahal lagi nih kayaknya. 150 tambah 60 ini 210. Terus yang ini 1 kemasan B berarti 30.000 ya. Tambah 3 kemasan A. Berarti 150 tambah ini 180. Berarti yang paling murah ini ya. Nah, paling murah ini ya. Nah, kita cek dulu apa dia memang paling murah, tapi cukup nggak buat ngecat 72 meter. Ya, kita lihat ya, 4 kemasan B, 1 kemasan B kan bisa 15. Berarti kalau 4 kemasan B berarti 4 kali 15. Ditambah 1 kemasan A. Kemasan A itu 2 kilo, per kilonya 10 meter, berarti 20 ya. Ya. Berarti 60 ditambah 20 bisa untuk 80 meter persegi. Nah, bisa ya? Bisa, malah sisanya 8. Berarti betul A. Oke, kita lanjutkan nih. Ya. Ke nomor 6. Minum dulu ya. Nomor 6. Udah nih kongruensi ya. Kita lengkap-lengkapin ya. Kongruensi berarti dia sama plug ya. Ini 70, di sini belum ada, berarti ini jelas 70. Kemudian ini sudut-sudutnya ya, yang kiri kita cek dulu. Sudut C berapa? Dia ngadep dengan 10. Ya, berarti yang ngadep dengan 10 siapa? 60. Ini 60 ya. Kemudian berarti 60 70, sisanya yang belum ada ini 50, berarti di sini. Kemudian sisi-sisinya BC. BC berapa BC nih? BC dia ngadepnya ke 70 ya. Yang ngadep ke 70 siapa? 11. Begini. Berarti 11 10, yang ini 9. Oke, kita cek ya. Sudut Y sama dengan sudut C. Y dengan C. Salah ya. Salah. Sudut Y-nya itu 50, sudut C-nya 60. Sudut B sama dengan sudut Z. Sudut B sama dengan sudut Z. Salah ya. Ini 50, ini 60. AC sama dengan XZ. AC-nya 9. XZ-nya juga 9. Ya, sama. Berarti benar. Oke, ke nomor 7. Ini ada bangun seperti ini. Kalau ditanya panjang GH. GH ini. Ya, jelas 10 ya. Ini kan sama. Berarti ini benar. Ini 10 juga. DH. Berapa DH? Nah, ini kita pakai segitiga ini ya. BCE. Pakai kesebangunan. Cara kesebangunan. Nah, ini DH itu dia sebangun dengan BC ya. Nih kita lihat ada 2 segitiga. Ya, saya tandai segitiganya mana yang sebangun. Ini ya, pertama segitiga yang gede nih. Dia sebangun dengan segitiga yang kecil ini. Nah, warna merah deh. Nah, dia sebangun dengan segitiga yang kecil ini nih. Nah, seperti itu ya. DH yang ini pasti dia sebangun dengan yang ini alasnya. Alas dengan alas ya. Dia dengan BC. Kemudian yang miring DH ED itu sebangun dengan EC. Nah, seperti ini. Kita udah dapat ya.
Nah, kita masukkan dulu nih ED dan EC. ED-nya ya, contoh ED-nya tuh 6, EC-nya itu 6 tambah 12 ya. Berarti 18. Berarti sorry, DH-nya itu berapa? EC-nya sorry, BC ya ini ya. Sorry. Nah, efek pasnya ED, EC ya. EC-nya itu ya benar 18. Gini aja deh. Ya. Dari segitiga yang gede dulu ya. Berarti ya. Oke. EC ini miringnya ini itu kan dia sebangun dengan yang miringnya ini kan. Berarti EC itu dia sebangun atau satu pasangan dengan ED. Kemudian yang masih segitiga gede berarti BC itu dia sebangun dengan yang ini ya, HD ya. Nah, seperti ini nih biar nggak bingung nih. Kita masukin EC dia 18, kemudian ED itu 6, BC-nya itu 15, kita cari HD atau DH ya. SHD aja biar. Oke. Nah, berapa HD? Berarti HD kita pakai perbandingan senilai ya. Bawah bagi atas kali samping. Masih ingat ya? Nah, ini bisa kita coret. Berarti hasilnya 5. Berarti ini betul ya. DH banding DG 1 banding 2. Kalau ini 5, berarti DH-nya itu 5 banding GD 10 tambah 5, 15. Nah, harusnya 1 banding 3. Ini salah ya. Oke, panjang DG 15, betul ini. Ya. Kita ke nomor 8. Ya, nomor 8 ini juga sama ya. Berarti kita pasang-pasangin dulu. BC dia pasangannya dengan QR ya. Terus kalau AB dia pasangannya dengan PQ. Begini kan? Nah, yang dicari adalah QR. Berapa QR? Nah, gitu ya. Kita cari yang ini yang diketahui dulu ya. AB dengan PQ. AB-nya itu kan 80. PQ-nya yang ketahui di atas ya. Itu 72. Nah, kemudian BC 60. Ini sama dengan QR ya. Berarti QR sama dengan atas bawah bagi atas kali samping ya. Kita coret nolnya, 72 bagi 8 ini 9. Berarti 6 kali 9 sama dengan 54. Betul ya? 6 kali 9 54 ya, betul. Oke. Nah, kita udah tahu ini 54. Berarti kita tahu luas kartonnya ya. Luas karton itu berarti karton yang atas ini ya. Yang atas, yang belakang ya. Luas karton. Ya, panjang kali lebar. 80 kali 60. 4800. Betul juga. Oke, luas lukisannya. Panjang kali lebar juga. 72 dikali 54. Oh, berapa nih? Ya, 2 kita cek dengan terakhirnya ya. 2 kali 4 8. Berarti ini salah. 2 kali 4 kan 8. Berarti akhirannya harusnya 8. Oke. Kemudian luas karton tidak tertutup lukisan. Nah, kita berarti harus hitung dulu ya ternyata. 72 kali 54. Cepat aja. Berarti 7 kali 5 36. Oh, benar ya, siap ya. 64, 7 kali 4 28, 2 kali 5 10, 7 kali 5 35 ya. Kita jumlahin ya, 8 8 8 3. Oke, berarti luas yang tidak tertutup ya. Nomor 4. Berarti 4800. Kita kurangi dengan 3888. Kita kurangi. Ini 2. Ini 1. Ini 9. Ya, betul. Berarti ini betul. Oke.
Oke, ke nomor 9. Nah, ini ya tadi ada rumus cepat ya, mencari sisi yang. Nah, kalau ada apa? Ini kan segitiga siku-siku ya. Kemudian dibagi seperti ini jadi 2. Kemudian membentuk siku-siku yang lain itu pasti sebangun. Nah, pasti sebangun ya. Kemudian nyari BC, cari BC berarti ini ya. Cari BC. Nah, kita ada rumus ya. Rumus cepat. Untuk ini kita misalkan A, B, C ya. Untuk mencari A, berarti A kuadrat itu adalah perkalian yang ini ya. BD dikali BC. Untuk mencari B kuadrat itu BD kali DC ya. Ya. Untuk mencari C itu adalah yang ini ya gantian ya. CD kali BC. Nah, kita nyari BC ya. Nah, yang udah diketahui BD, berarti kita cari pakai rumus yang pertama ya. Kita apa ya? A kuadrat sama dengan BD kali BC. Berarti 12 kuadrat sama dengan BD. BD-nya berapa? 9,6 kali BC. Di 144 sama dengan 9,6 kali BC. Berarti BC sama dengan 144 dibagi 9,6. Hasilnya betul 15. Oke ya. Nah, ini kalau ini 15. Ya. Ini kan segitiga siku-siku ya. Berarti ini. Ya, sisi miringnya 15. Ya, ini siku-siku nih ya kan. Tegaknya 12. Berapa ini? Nah, gitu kan. Kita pakai triple ya. Triple 345. Ya, 345. Ya, ini kata yang paling kecil berarti yang 3. Nah, 4 ke 12 itu dikalikan 3. 5 ke 12 kalikan. Ini kali 3 semua ya. Betul ya. Nah, berarti ini 3 kali 3. Kan dikali 3. Berarti 3 kali 3. 9, 12, 15. Berarti salah. Oke, gitu adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan jika ada soal bisa ditanyakan. Ya, silakan bebas bertanya soal. Nanti kita akan kasih tutornya sampai paham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.